Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau mentafsir isi kandungan dari surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Sebelum saya masuk ke tafsirnya, saya akan membacakan suratnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البريء المصور له الأسماء الحسنى yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tertunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dan apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun isi kandungan dari surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk melakukan kehendak dari keimanan dan konsekuensinya, yaitu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, dan dalam setiap keadaan, serta memperhatikan perintah Allah, baik syariatnya maupun batasan-batasannya, serta memperhatikan apa yang dapat memberi mereka manfaat dan membuat mereka celaka, serta memperhatikan hasil dari amal yang baik dan amal yang buruk pada hari kiamat. Karena ketika mereka menjadikan hari akhir
di hadapan matanya dan di depan hatinya, maka mereka akan bersungguh-sungguh memperbanyak amal yang dapat membuat mereka berbahagia di sana. Dan juga menyingkirkan penghalang yang dapat memberhentikan mereka dari melakukan perjalanan atau menghalangi mereka atau bahkan memalingkan mereka darinya. Kemudian maksud dari ayat 19 yaitu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Di sini Allah mengingatkan untuk kita jangan lupa mengingat Allah, sehingga ketika kita melupakan Allah, kita juga akan lupa beramal soleh untuk maslahat diri kita, karena balasan disesuaikan dengan jenis amalannya. Kemudian artinya yaitu mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri mereka ke lembah kemaksiatan. Kemudian maksud dari ayat yang ke-20 yaitu di sini dipertanyakan, apakah sama antara orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah dan memperhatikan amal sehingga ia berhak mendapatkan surga dan kehidupan yang menyenangkan, dengan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, melupakan hak-haknya sehingga ia pun menjadi celaka di dunia dan berhak mendapatkan neraka di akhirat. Yang pertama memperoleh kemenangan, sedangkan yang kedua memperoleh kerugian. Kemudian isi kandungan dari ayat yang ke-21 yaitu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada hamba-hambanya apa yang telah Dia terangkan, demikian pula Dia telah menyebutkan perintah dan larangan, di mana hal ini mengharuskan mereka untuk bersegera kepada apa yang diserukan itu, dan meskipun hati mereka dalam hal kerasnya seperti gunung. Namun Al-Quran ini, karena dalam nasihatnya dan perintah-perintah dan larang-larangannya mengandung hikmah dan maslahat, maka sekiranya diturunkan ke atas suatu gunung, tentu engkau akan melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah itu perintah yang paling mudah bagi hati dan paling ringan bagi badan, serta bersih dari taklif atau pembebanan yang berat dan menindas. Dan perintah-perintah itu cocok di setiap waktu, tempat, dan umat. Lalu di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia membuat perumpamaan itu dan menerangkan yang halal dan yang haram kepada hamba-hambanya. Kemudian isi kandungan dari ayat 22 yang di dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agung perkaranya, dan indah buktinya. Dia memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah karena kesempurnaannya, ihsannya yang merata, dan pengaturannya yang menyeluruh. Oleh karena itu, segala sesembahan selainnya adalah batil, tidak berhak disembah karena keadaannya yang fakir, lemah, dan memiliki banyak kekurangan, serta tidak berkuasa apa-apa terhadap dirinya maupun selainnya. Kemudian di sini Allah juga menyifati dirinya dengan pengetahuannya yang menyeluruh, baik yang gaib bagi makhluk maupun yang tidak gaib atau tampak. Demikian juga dengan meratanya rahmatnya yang mengena kepada segala sesuatu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi lagi uluhiyahnya atau keberkahannya, bahwa Dia memiliki segala sesuatu, baik alam bagian atas, alam bagian bawah maupun penghuninya, semuanya milik Allah, butuh kepadanya dan diaturnya. Kemudian isi kandungan dari ayat ke-23 dan 24, di sini Allah menjelaskan bahwa
Allah memiliki nama-nama yang banyak sekali, di mana tidak ada yang dapat menjumlahkannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, semua namanya adalah indah, sifat-sifat yang sempurna, bahkan menunjukkan sifat yang paling sempurna dan paling agung, di mana tidak ada kekurangan di sana dan dari berbagai sisi. Di antara indahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang menyukainya dan menyukai orang-orang yang meminta dan berdoa dengan nama-nama itu. Demikian pula di antara sempurnanya dan bahwa dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi butuh terus kepadanya, bertasbih dengan memujinya, meminta dipenuhi kebutuhannya. Lalu dia memberikan apa yang mereka minta itu dari karunia-Nya dan kemurahannya yang dikehendaki oleh rahmat dan hikmahnya. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari isi kandungan surat Al-Hasyr ayat 18-24 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu senantiasa bersungguh-sungguh berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.